Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini mari datang kepada Tuhan bukan karena rutinitas kita setiap hari Minggu kita datang di tempat ini. Biarlah kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita karena hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Mari satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini dalam rumah-Mu yang kudus. Kami membawa setiap hati kami Tuhan, segenap hidup kami, kami memuji dan menyembah Engkau. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan disembah. Kami mau beri pujian kami Tuhan yang terbaik hanya bagi nama Yesus. Sucikan kami, kuduskan, layakkan setiap kami Tuhan, untuk kami memberi pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan, tinggikan Dia, sebab Dia yang layak beri segala puji. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami
pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan selama-lamanya kami akan selalu memuji Tuhan. Selagi kami ada, biarlah pujian itu akan selalu keluar dari hati kami, dari hidup kami Tuhan. Karena kami begitu merasakan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa ada dalam hidup kami. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Hanya nama Tuhan saja yang kami agungkan. Dan pada pagi hari ini kami beserta dengan umat-Mu datang merendahkan diri di hadapan. Kami membawa setiap pujian kami Tuhan. Dan bila setiap pujian kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau berkati ibadah kami pagi hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Biar kami boleh merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan melingkupi setiap kami pagi hari ini. Dan kami siap memberi pujian kami yang terbaik hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan luar biasa buat Allah. Haleluya. Untuk setiap kita merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, amin. Haleluya. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu satu anugerah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, karena hanya Dia yang layak terima segala pujian kita. Kita nyanyikan pujian Yesus jalan kebenaran. Hanya di dalam nama Yesus kita boleh keselamatan. Aku percaya
bangkit dari maut. Maut sudah dikalahkan dan kita umatnya dibebaskan. Dan keselamatan itu menjadi jaminan yang pasti dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini, Allah bangkit. Mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan, merayakan kemenangan yang sudah Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Biasanya kita akan memberikan korban syukur kita, sebelumnya kita akan berdoa.
Bu Linda yang akan doa untuk persembahan. Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Terima kasih ya Tuhan yang telah menghimpun kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami bawa segenap jiwa dan roh kami di hadapan-Mu. Kami mempersembahkan persembahan kami berupa puji-pujian dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu ya Bapa, atas penyertaan-Mu dan perkenanan-Mu akan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, dan kami akan mempersembahkan sebagian apa yang telah Engkau berikan di hidup kami. Berikan hati yang rela, hati yang ikhlas untuk kami boleh mempersembahkan persembahan kami, agar boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah semua itu ya Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu, memperluas ya Tuhan kuasa kekuatan-Mu di bumi, terlebih di tempat ini. Biar ya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang boleh datang, banyak jiwa-jiwa yang boleh merindukan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami siap mempersembahkan persembahan kami. Engkau layakkan, Engkau ya Tuhan yang sucikan, agar persembahan ini persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa, kami persembahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang
Kami ada hanya untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, telinga kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema dan kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan atas kehidupan kami. Kami siap menerima hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi, menghindari yang layak ku terima dirimu. Terpujilah Tuhan Yesus.
Tuhan atas berkat-Mu saat hari ini. Engkau sudah menyertai kami dalam puji-pujian kami Tuhan. Hanya pujian ini Tuhan yang boleh kami persembahkan kepada-Mu. Tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Saat hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Hanya firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami. Hanya firman-Mu Tuhan yang senantiasa memimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas Roh Kudus-Mu yang Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami saat hari ini. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar boleh menjadikan kekuatan, boleh menjadikan berkat, boleh menjadikan sesuatu Tuhan yang boleh menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, kami serahkan hamba-Mu yang saat hari ini Engkau pakai untuk menaburkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah lebih hari, lebih berharga, lebih layak di hadapan-Mu, agar menjadikan berkat untuk kami, umat-Mu di gereja ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan waktu dalam menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah tidak ada kuasa kegelapan, roh jahat yang akan mengganggu jalannya firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersatu hati untuk mematahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kuasa kegelapan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bisa duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, salam. Kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, ayatnya yang ke 26 sampai dengan 29. Kita akan baca secara bergantian. Seperti biasanya saya baca ayat 26, Bapak Ibu ayat 27, seterusnya sampai ayat 29. Hanya 4 ayat. Ya, mestinya dari ayat 19, tetapi kita baca saja hari ini ayat 26 sampai dengan 29. Galatia pasal yang ketiga ayat 26 sampai dengan 29. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Baik Bapak Saudara, kita baca secara bergantian. Begini firman Tuhan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus 29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia, yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bicara tentang mengenakan Kristus. Ya. Hari ini kita bicara tentang mengenakan Kristus. Ayat nasnya itu ada di ayat yang ke-27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bahwa ternyata apa yang kita kenakan, apa yang kita pakai itu mencerminkan satu identitas, menunjukkan identitas seseorang. Saudara, bagaimana saudara tahu ketika ada di jalan ketemu dengan seorang dan orang itu adalah seorang tentara? Dari apanya? Dari seragamnya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa tahu ketika di jalan umum, tahu kalau orang itu adalah polisi? Dari baju yang dipakai, betul? Demikian juga saudara, kita bisa tahu kalau kita ke rumah sakit mana yang pasien, mana yang dokternya. Kita lihat dari yang pakaiannya yang dikenakan, saudara, dari bajunya. Pelajar juga demikian, kita bisa tahu orang itu pelajar, ya, sekolahnya di mana dari seragamnya, saudara.
dari apa yang dikenakannya. Artinya bahwa apa yang dikenakan seseorang itu bisa menunjukkan identitas seseorang. Nah, hari ini kita belajar mengenakan Kristus, saudara. Bahkan kadang-kadang, saudara, pakaian yang kita kenakan itu bisa membuat kita itu istilahnya nggak kenal siapa orang itu, gitu ya. Pangling bahasa Jawanya ya. Pernah suatu saat ya saya diminta untuk among tamu, saudara ya. Minta among tamu kan pakai jas, pakai sepatu gitu ya. Pakaiannya yang pokoknya yang rapi gitu ya. Kemudian ketemu dengan seseorang, ngobrol panjang gitu. Saya tahu orang ini, saudara. Saya tahu orang ini karena kita sering ketemu. Ya saya ngobrol karena orang ini pelanggan, dia sering ngambil air di tempat saya. Ya saya ketemu ngobrol gitu. Setelah panjang lebar ngobrol, orang ini katanya, "Loh, Bapak rumahnya mana?" Tanya sama saya. Loh kita kan sering ketemu, Pak. Saya kan yang jenengan kan sering ambil air. Waduh, iya Pak, aku pangling, lali tak pikir sopo ini, saudara. Jadi karena pakaian ternyata yang kita kenakan jadi lupa. Ini siapa sih orang ini gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara juga demikian. Kadang-kadang kita jadi wah ini ketika pakai pakaian yang baru jarang dipakai. Jadi ini siapa sih? Nah, saudara, dalam kehidupan rohani demikian juga kehidupan rohani kita, saudara. Dulu kita itu berpakaian dosa. Dulu kita berpakaian dengan sesuatu yang rasa bersalah. Dulu kita berpakaian dengan apa? Dengan usaha manusia ya untuk mencari supaya kelihatan benar. Namun saudara, hari ini kita di dalam Kristus kita sudah diberi pakaian yang baru. Amin. Diberi jubah yang baru. Apa itu jubah? Kebenaran dan jubah kasih karunia, saudara. Sehingga kita punya identitas yang baru, nanti kita akan lihat. Akhirnya orang boleh melihat ada identitas tertentu yang tersemat dalam hidup kita karena kita mengenakan Kristus. Nah, hari kita akan belajar, saudara. Ini yang dijelaskan oleh Paulus di dalam kitab Galatia pasal 3 ini. Mestinya ayat 19 sampai dengan 29 ya. Tetapi ya ayat 19 sampai dengan 25 itu hanya bicara tentang hukum Taurat, nanti saya jelaskan singkat ya. Dan hari ini kita juga belajar bersama. Kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus sudah mengenakan Kristus. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Yang saya belajar katakan amin. Amin ya. Yang pertama ya ayat yang 19 sampai dengan 25 itu bicara tentang hukum Taurat. Saya merasa Bapak Ibu Saudara sudah tahu hukum Taurat, tapi saya perlu untuk ya kembali mengulang ya fungsi hukum Taurat itu apa. Ya ayat 19 sampai dengan 25 itu bicara tentang Musa sebagai pengantara dan sebagai penerima hukum Taurat dan juga hukum Tauratnya yang diterima. Ya ayat 19, kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ya ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Jadi saudara, Paulus sedang menulis kepada orang-orang Galatia yang pada waktu itu dia bingung, saudara. Karena ada pengajar-pengajar yang masuk ke situ, pengajar apa? Yudais ya. Saya sering mengatakan ini. Jadi orang itu mengajar kamu terima Kristus bagus, tetapi kamu juga harus punya syarat yang lain yang harus kamu lakukan. Kalau pengen selamat, kamu juga harus mengerjakan Taurat. Kamu harus istilahnya hidupi Taurat itu juga, menuruti hukum Taurat. Kalau kamu tidak bisa menuruti hukum Taurat, kamu tidak bisa selamat. Jadi itu pengajar-pengajar begitu. Paulus akhirnya memberikan satu penjelasan, apa sih sebenarnya fungsinya hukum Taurat itu apa. Maka hari ini kita akan belajar, kita mesti bedakan antara hukum Taurat dan janji nanti, saudara ya. Antara hukum Taurat dan kasih karunia. Jadi saudara, hukum Taurat itu punya fungsi. Paulus menjelaskan kepada orang-orang Galatia ya, kalau demikian apa maksud hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dijanjikan. Artinya apa, saudara? Hukum itu diberikan bukan untuk menyelamatkan, tetapi hanya untuk menyingkapkan dosa. Kalau tanpa hukum, tanpa ada aturan, manusia itu tidak tahu sih sebenarnya seberapa jauh dosanya, seberapa jauh kita melanggar, seberapa jauh kita itu lari dari kehendak Tuhan. Kalau tidak ada hukumnya tidak ngerti, tidak tahu.
Maka Taurat perlu ada. Roma pasal 3:20 memberikan satu penjelasan, dengan perantaraan hukum Taurat orang itu mengenal dosa. Jadi tahu. Itu hanya seperti ya lampu senter atau lampu sorot yang menyorot satu ruangan yang sangat kotor. Saudara. Karena ada lampunya, maka kita jadi tahu bahwa ruangan itu begitu kotor. Tetapi saudara, lampu senter ini pun tidak bisa membersihkan, dia hanya memberitahu ruangan ini begitu kotor, sangat kotor, ya. Tapi tidak bisa membersihkan. Nah demikian hukum itu menunjukkan kesalahan kita, tetapi tidak bisa menghapuskan dosa, ya, tidak bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melawan dosa. Itu hukum Taurat, saudara. Maka Taurat itu hanya ditambahkan, tadi sebutkan, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan keturunan itu adalah Kristus. Amin. Artinya hukum Taurat itu hanya sebagai penuntun. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Sebagai penuntun sampai digenapi di dalam Kristus, sampai Kristus datang. Itu fungsinya. Ya, Paulus memberikan satu penjelasan supaya tidak salah, saudara. Jadi saudara, ayat yang 21, kalau demikian bertentanganlah hukum Taurat dengan janji-janji Allah. Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Jadi kemudian dia tanya, kalau begitu apa bertentangan hukum Taurat dengan kasih karunia, dengan janji Allah itu bertentangan atau tidak, gitu ya. Paulus kemudian menegaskan, sekali-kali tidak. Ya, hukum itu tidak berlawanan dengan kasih karunia, tidak berlawanan dengan janji Tuhan. Justru hukum ini yang mempersiapkan jalan bagi kasih karunia. Hukum ini, hukum Taurat yang mempersiapkan jalan orang-orang untuk ketemu dengan Yesus. Itu sama seperti seorang dokter, saudara. Dia mendiagnosa, ya, menulis hasil diagnosanya. Saudara pergi ke dokter, dok saya kok ada keluhan ya. Apa di bagian, misalnya di bagian tangan saya ini kok setiap kali kok sakit, gitu ya. Kemudian dia ke dokter, didiagnosa, dirongsen, kemudian ketahuan, oh ternyata ada pengeroposan, ya, ada pengeroposan, ada diagnosanya keluar, orang ini menderita pengeroposan tulang, dan dokter kemudian memberikan satu resep, harus minum obat ini, misalnya harus terapi ini, gitu ya. Jadi diagnosa itu penting, tetapi diagnosa sendiri itu tidak menyembuhkan, saudara. Diagnosa itu hanya memberitahu, bukan obatnya. Begitu juga hukum ini menunjukkan penyakit dosa kita. Ya sama seperti tadi, kelihatan kotor, ya, menunjukkan penyakit dosa kita, tetapi kita perlu obat, dan obat itu adalah Kristus. Yang bisa menyembuhkan itu Kristus. Amin. Kristus ibarat obatnya. Jadi hukum itu hanya menyingkapkan kebutuhan kita akan kasih karunia, saudara. Hukum Taurat itu hanya mengekspos serta menunjukkan betapa kita itu sebenarnya tidak mampu, sebenarnya kita itu tidak berdaya akan dosa. Saudara, seringkali kita merenung bahwa kita kadang-kadang ngerti marah itu dosa. Marah itu tidak baik, marah itu bertentangan dengan firman. Kita ngerti, saudara. Dan kita mungkin berusaha begini, aku berusaha untuk tidak marah. Tetapi tahukah saudara, ketika saudara berusaha untuk tidak marah, nanti ketemu dengan orang yang membuat saudara marah. Dan akhirnya marah juga, saudara, ya kan? Kita ngerti marah itu tidak baik, marah itu dosa, marah itu bertentangan dengan firman. Tetapi tetap marah. Ya karena hukum itu tidak memberi kekuatan kepada kita untuk kita menolak sebenarnya. Cuma memberitahu. Anda berusaha, aku ngerti sebenarnya harus mengampuni kok. Firman Tuhan kan harus bicara ngerti, saudara. Tetapi saudara, ya ketika saudara berusaha mengampuni dengan kekuatan hukum, maka saudara akan ketemu dengan orang-orang yang jengkelkan, yang membuat Anda membuat marah tadi, saudara. Sehingga waduh, nek kon ngampuni orang seperti ini yo gimana ya? Akhirnya tidak bisa, saudara. Semakin kita melihat kegagalan kita, akhirnya kita itu butuh yang namanya kasih karunia. Kita itu butuh yang namanya anugerah, dan anugerah itu adalah Kristus. Amin.
Kita itu tidak berdaya, saudara. Makanya Taurat itu hanya menjadi penuntun sampai kepada Kristus datang. Ayat yang ke-23, saudara, coba ya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena apa? Iman. Jadi saudara, Paulus memakai kata-kata di sini sebagai penuntun. Penuntun itu tahukah saudara hanya sebagai pengasuh, ya. Saudara, kata sebenarnya ini adalah seperti orang pengasuh atau budak yang dia punya tugas, diberi tugas oleh seorang majikan untuk mengasuh anaknya sampai anaknya mandiri. Dalam bahasa aslinya sepertinya artinya begitu, saudara. Jadi pengasuh atau ini seperti penuntun, ya, penuntun anak. Ya dalam budaya Romawi begitu. Jadi tugasnya apa? Orang ini akan mengasuh anak ini kecil sampai nanti dewasa. Kalau sudah dewasa sudah lepas, saudara, tidak perlu diasuh lagi. Sama seperti kita punya, ya, kita punya misalnya punya rewang, tugasnya apa? Ngantar jemput sekolah, gitu ya. Jadi mesti antar ke sekolah, nanti jemput juga ke sekolah. Kemudian tugasnya apalagi? Harus menjaga, memastikan bahwa jalannya nanti benar, ya, harus menjaga supaya dia baik, ya, bertumbuh dengan baik sampai nanti dewasa, sampai mandiri, ya. Tetapi seorang pengasuh ini harus punya disiplin, ya, juga harus keras. Nah itu Taurat, saudara. Maka Taurat itu kan mengajarkan jangan begini, jangan begini, jangan begini, gitu, saudara. Disiplin, keras, saudara. Nah begitu juga hukum Taurat, ya, ia menjaga manusia supaya tidak makin rusak, supaya tidak makin berdosa, ya, saudara. Namun Taurat ini tidak memberikan satu kekuatan rohani untuk kita menjalaninya. Hanya Kristus yang bisa, amin. Hanya Kristus yang bisa. Dengan demikian, saudara, Musa dan hukum Taurat ini hanya berfungsi sebagai sesuatu yang sementara, menuntun kita kepada Kristus sang penggenap janji. Kemudian kita akan berkata begini, leplek gitu, sekarang kan sudah ada Kristus, Pak, berarti hukum Taurat tidak dipakai. Nah, banyak pertanyaan begitu. Berarti kita tidak usah pakai menggenap, tidak usah menuruti hukum Taurat. Hukum Taurat kan jangan membunuh, jangan berzina. Jadi hukum Taurat itu ada tiga, saudara, hukum moral, hukum sosial, hukum juga kehidupan sehari-hari, saudara. Kalau gitu tidak perlu ditaati, Pak. Bukan begitu, saudara. Jadi bukan berarti hukum Taurat tidak dipakai, ya. Kristus itu datang, nantinya itu datang untuk meringkas menjadi hukum kasih, saudara. Sesuatu yang negatif tadi, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ada padamu Allah lain, gitu ya. Jangan mengingini apapun yang dimiliki sesamamu, akhirnya diringkas, saudara. Jadi dua hukum, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Sesuatu yang negatif itu seringkali kan dilanggar, saudara. Ya kita itu kalau sudah tahu jangan ini, gitu ya, konsep manusia itu pasti pengennya melanggar. Pak, bannya bocor, itu lo bannya bocor, gitu ya. Sudah tahu bannya bocor tapi tetap aja demok, dipencet. Padahal sudah tahu Bu, bannya bocor, gitu ya, tapi tetap didemok, dipencet, saudara. Nah itu manusia. Kalau sudah tahu sesuatu itu pengen tahu, ya. Ada tulisan cat basah jangan dipegang, ya, tapi apa yang dilakukan? Tetap dipegang. Dipastikan, oh iya, gitu ya, saudara. Tetap oh iya bener. Ya itu manusia, saudara. Saya dan saudara, ya. Makanya Yesus harus mengubah sesuatu yang negatif. Jangan begini, jangan begitu, itu diubah menjadi sesuatu yang positif. Hanya dua, kasih Tuhan Allahmu. Karena semua tercakup di situ. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembahan, itu semua di situ. Kasihlah Tuhan Allahmu, sudah di situ. Ketika hukum Taurat bicara jangan membunuh, jangan berzinah, maka Tuhan Yesus datang meringkasnya jadi kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi jangan membunuh, jangan berzinah itu mengasihi sesama, saudara.
Loh, kalau gitu hukum Taurat tidak usah dipakai. Tidak, saudara, hukum Taurat itu tidak dibatalkan tetapi digenapi. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Jadi artinya Kristus itu menyelesaikan fungsi dari hukum Taurat, saudara. Apa yang tidak bisa dikerjakan manusia itu dikerjakan oleh Yesus. Amin. Apa yang tidak mungkin kita lakukan itu sudah dilakukan oleh Yesus. Artinya ya hukum Taurat secara moral tetap kita lakukan, saudara. Cuma bukan menjadi syarat keselamatan lagi. Syarat keselamatan sekarang sudah di dalam Kristus karena kasih karunia, saudara. Kita melakukan Taurat bukan karena supaya kita selamat, tetapi karena kita sudah selamat, karena kita mengasihi Tuhan, saudara. Jadi hukum Taurat itu fungsinya sudah dialihkan kepada Yesus, tapi secara moral itu tetap berlaku. Sudah, hukum Taurat itu ada 3 secara moral, ya hukum moral namanya. 10 hukum itu hukum moral, ya. Hukum moral, jangan membunuh, jangan berzinah, ya, dan seterusnya, ada 10 hukum. Itu prinsipnya tetap berlaku secara moral, saudara. Karena ini apa? Mencerminkan karakter Allah, kekudusan Allah. Ya, tetap kita harus melakukan. Sekarang kita mentaati ini karena kita mengasihi Tuhan. Kemudian hukum secara seremonial, ya hukum Taurat itu juga ada mengatur bawa ke tempat ke bait Allah, korbankan sesuatu untuk menghapus dosa. Ya, itu ada upacara-upacara begitu ya, saudara. Ada juga diatur tentang makanan, ini najis, ini tidak, ini haram, ini tidak haram. Diatur juga tentang pakaian misalnya gitu ya, tentang sunat. Nah itu juga, itu bicara tentang seremonial, ya, hukum secara seremonial. Itu sudah tidak berlaku, saudara, karena itu sudah digenapi di dalam Tuhan. Kita tidak perlu lagi ke gereja bawa korban binatang. Kristus sudah menjadi korban yang sempurna bagi ketetapan hukum Taurat. Ada juga hukum yang sipil, ya, hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam hukum Taurat itu diatur, nanti kalau di jalan ketemu dengan hewannya tetangga, terus hewannya itu memakan kebunnya orang lain, bagaimana hukumnya, itu diatur semua di sana, di Yahudi, ya. Itu termasuk hukum Taurat. Nah, saudara, jadi ini tidak mengikat gereja, tetapi mengandung prinsip keadilan yang secara moral masih berlaku. Jadi Kristus datang untuk menyelesaikan fungsi hukum Taurat ini, saudara, membuka jalan keselamatan bagi iman. Makanya Kristus harus datang ke dalam dunia, menggenapi janji Allah yang dijanjikan kepada Abraham. Saudara, penggenapan janji Allah kepada Abraham ini adalah satu perjanjian yang sepihak. Makanya ayat 20 berkata, Galatia 3:20, seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Jadi saudara, pengantara itu Musa. Ya, ketika Tuhan memberikan Taurat kepada manusia, pengantaranya Musa, yang menerima Musa. Jadi perlu 2 orang, perlu Tuhan, perlu penerima. Ya. Tetapi disebutkan, tetapi Allah adalah satu. Artinya bahwa hukum kasih karunia itu hanya satu. Itu bicara tentang Tuhan yang berjanji sepihak. Ya. Perjanjian Allah dengan Abraham hanya satu komitmen sepihak antara Tuhan dengan manusia, tetapi yang punya komitmen sebenarnya hanya Tuhan sendiri. Saya mau kasih cerita begini, saudara. Jadi perjanjian atau ritual perjanjian pada perjanjian lama itu begini, saudara. Ketika seseorang zaman dulu, ketika seseorang bersepakat untuk mengadakan satu perjanjian, ya, maka 2 orang ini akan dia ambil hewan korban. Kemudian hewan korban ini akan dibelah menjadi 2, dipotong jadi 2, taruh sebelah sini dan sebelah sini, ya, kedua, ya, 2 bagian gitu. Darahnya mengalir ke tengah, di tengah-tengah. Dan 2 orang yang sedang mengikat perjanjian, dia akan bergandengan tangan. Dia akan melewati potongan ini di tengah-tengahnya yang ada darahnya tadi. Kemudian dia akan berkata,
kita akan setia dengan perjanjian kita. Siapa yang tidak setia maka nasibnya akan seperti hewan ini, dipotong, darahnya tercurah. Artinya ada kutuk, saudara. Itu perjanjian pada zaman perjanjian lama. Dan kita lihat perjanjiannya Allah dengan Abraham itu seperti apa. Kejadian pasal 15 ayat 17 sampai 18. Kita akan baca, kita lihat. Ini perjanjiannya. Ya, jadi saudara, pada waktu itu Allah itu berjanji kepada Abraham, Abraham, kamu harus keluar dari Ur Kasdim. Aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar, dan seluruh negeri ini akan menjadi kepunyaanmu, kepada keturunanmu akan kuberikan nanti. Tetapi Abraham tidak punya anak, saudara. Tuhan, untuk apa semua berkat ini? Aku tidak punya anak, nanti budakku yang akan menerima, yang akan menerima semua ini. Percuma Tuhan, aku diberkati. Nanti yang terima bukan anakku, karena aku tidak punya keturunan. Kemudian Tuhan berkata, bukan keturunan budakmu itu, tetapi nanti keturunanmu sendiri. Ya, kemudian tandanya apa? Kemudian Tuhan, kamu ambil kerbau, ambil hewan kurban, ya beberapa hewan kurban. Kemudian sama, ya Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Kamu belah jadi dua. Ya, ketika dibelah jadi dua, ada potongan sebelah sini sebelah sana, dan Tuhan membuat Abraham tertidur, saudara. Nanti coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 15-17. Ketika matahari terbenam dan hari mulai gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat. Jadi saudara, ketika potongan daging ini sudah terbelah, Tuhan malah membuat apa? Abraham tertidur. Ketika Abraham tertidur, hari mulai gelap, kemudian kelihatanlah api seperti suluh yang berjalan di tengah-tengahnya. Dan api itu Tuhan sendiri, saudara. Jadi Abraham tidur nyenyak, yang berjalan di tengah-tengahnya cuma Tuhan sendiri. Ini bicara bahwa perjanjian Allah dengan Abraham itu perjanjian sepihak. Hanya Tuhan sendiri yang berjanji. Karena Tuhan apa? Tuhan tahu Abraham dan keturunannya itu tidak mungkin bisa taat. Suatu saat pasti berdosa, satu saat pasti jatuh. Jadi konsekuensi dari ketidaktaatan dan ketidaksetiaan Abraham dan keturunannya itu nanti ditanggung Tuhan sendiri. Karena yang melewati potongan itu hanya Tuhan. Suluh yang berapi tadi ya, api yang lewat di tengah-tengahnya. Saudara, kita tidak mampu, tidak mungkin mentaati hukum Taurat. Dan risiko ketidakmungkinan dan ketidaktaatan ini ditanggung di pihak Tuhan. Amin. Ini luar biasa, saudara. Dan akhirnya saudara, 1700 tahun kemudian setelah perjanjian Allah dengan Abraham, lahir Yesus, saudara. Yesus dari pihak Tuhan menjadi apa? Penggenap janji sejati, pengantara yang sempurna, yang taat dan menepati semua hukum Taurat. Dia harus menepati janjinya. Hukuman karena ketidaktaatan Abraham dan keturunannya itu harus ditanggung oleh Yesus sendiri. Ia menepati janjinya di mana? Di kayu salib, saudara. Terpotong seperti domba yang disembelih, darahnya tercurah bagi kita, saya dan saudara, yang sudah melanggar janji Tuhan, yang sudah tidak setia, yang sudah gagal total. Itu ditanggungkan kepada Yesus di kayu salib, saudara. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mengerti ini kasih karunia, saudara. Kita tidak mungkin taat, kita tidak mungkin bisa sempurna melakukan hukum, tetapi Tuhan sudah menanggung, menggantikan kita. Dan apa bagian kita, saudara, kalau sudah demikian? Bagian kita harus mengenakan Yesus. Ya, ayat yang ke-26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semuanya dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kita harus mengenakan Kristus itu, saudara. Kristus yang sudah menebus kita,
Kristus yang sudah menggenapi janjinya kepada Abraham, Kristus yang sudah menjadi domba sembelihan karena ketidaktaatan kita, saudara. Ketidaktaatan, ketidaksetan dari pihak manusia ditanggung Tuhan sendiri. Sehingga kita punya jubah yang baru, identitas yang baru di dalam iman, saudara. Karena kita mengenakan Kristus. Jadi saudara, ketika kita mengenakan Kristus, kita tidak hanya mengenal Dia, tetapi kita mengenakan Dia. Artinya apa? Kita menanggalkan baju lama kita, bukan merangkep ya saudara. Baju kotornya dipakai, kemudian dipakai jubah baru, enggak gitu, sama saja. Tetapi dalam bahasa aslinya, mengenakan Kristus itu jubah lamanya dibuang, ditanggalkan, kemudian dia pakai yang baru. Yang benar-benar baru, bersih dan suci, saudara. Itu mengenakan Kristus, menanggalkan pakaian lama kita yang penuh berdosa itu dan mengenakan Kristus sendiri. Sehingga kita punya identitas yang baru, saudara, di dalam iman. Kita bukan lagi hamba hukum, tetapi kita menjadi anak Allah. Amin. Kita tidak lagi dihakimi karena masa lalu kita yang tidak taat, yang kurang setia, yang sering kali berdosa. Kita tidak dihakimi itu lagi, tetapi sekarang semua masa lalu kita itu sudah ditutupi dengan jubah kebenaran yang daripada Tuhan. Kita yang dulu berdosa kini sudah dibenarkan. Kita yang dulu itu hamba dosa kini menjadi anak-anak dari anak kebenaran. Amin. Jadi saudara, mari kita kenakan Kristus. Berarti kita membiarkan karakter Kristus itu mengubah dan menutupi hidup kita. Supaya apa? Dunia tidak lagi melihat kita yang lama, tetapi melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Galatia 2 ayat 20. Hidupmu bukan aku lagi, tetapi Kristus yang di dalamku. Hidup kita harus mencerminkan siapa yang kita kenakan. Hidup kita harus mencerminkan kasih karena kita mengenakan Kristus. Hidup kita harus mencerminkan pengampunan. Hidup kita harus mencerminkan kebenaran. Amin. Karena semua itu adalah sifatnya Kristus. Selain kita diberi identitas yang baru, kita juga dipersatukan, saudara. Ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, konteks pada waktu itu, bangsa, status sosial, gender itu menentukan nilai seseorang. Bahkan mungkin di hari-hari ini juga ada, saudara ya. Orang merasa kalau suku bangsa ini itu merasa lebih tinggi derajatnya mungkin gitu ya. Ada gitu ya. Jadi menganggap rendah mungkin suku bangsa yang lain. Sama seperti yang dialami orang-orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi itu merasa dia spesial, lebih tinggi daripada yang lain. Maka di sini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba. Jadi orang Yahudi itu merasa lebih tinggi dari bangsa lain. Orang yang merdeka itu merasa lebih tinggi dan menganggap hamba itu lebih rendah. Laki-laki itu menganggap dirinya itu lebih berharga daripada perempuan. Ya gitu kan ya. Tetapi itu sudah berkata, tadi sebutkan tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua sudah satu di dalam Kristus. Artinya kalau kita mengenakan jubahnya Kristus, kita itu jadi orang yang dipersatukan. Semua tembok pemisah itu runtuh, tidak ada lagi perbedaan yang menjadi penghalang untuk kita menikmati kasih karunia Tuhan. Jadi mengenakan Kristus bukan hanya mengubah hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga mengubah hubungan kita dengan sesama. Ketika kita mengenakan Kristus, kita punya identitas yang baru. Hubungan kita dengan Tuhan berbeda. Dulu hamba, sekarang anak.
Dulu orang berdosa, sekarang hamba kebenaran. Dulu ya kita orang yang kotor, sekarang sudah bersih. Tetapi juga hubungan kita dengan sesama dibaharui. Tidak ada lagi perbedaan. Saudara, dunia ini kan seringkali membuat perbedaan. Manusia itu seringkali membuat sekat, ya, berdasarkan sukunya, berdasarkan statusnya, berdasarkan pendidikannya, ya bahkan berdasarkan denominasinya. Ada sekat-sekat. Kalau kita ngumpul ya dengan orang bareng gitu, ya jadi pasti ada blok-blok gitu. Ini orang-orang GPT, ini orang-orang mana lagi gitu ya. Sukanya kan gitu. Bahkan hamba Tuhan saudara, ya di kalangan hamba Tuhan pun kalau saya ada pertemuan gitu dengan hamba Tuhan itu biasanya bisa hamba Tuhan yang besar-besar gitu ya, yang maksudnya yang dia punya nama gitu, dia grup satu, makannya juga jadi satu, ngumpul bareng situ. Kita yang kecil-kecil ini minder saudara mau ke situ. Ya wes lah bagianmu gitu ya. Ya begitulah manusia, suka membuat sekat saudara. Ya. Ada klub yang suka sepeda motor CB, ada klub yang suka apalagi Harley ya. Jadi punya klub memisahkan, punya sekat-sekat sendiri. Ada kuburan orang Cina, ada kuburan orang Jawa. Itu manusia suka membuat sekat. Tetapi sudah di dalam Kristus semua itu runtuh. Amin. Tidak ada lagi sekat. Kita semua memakai pakaian yang sama, yaitu Kristus. Amin. Jadi saudara, gereja harus menjadi satu komunitas yang hidup dari kasih karunia, bukan perbedaan saudara. Makanya kita tidak usah membeda-bedakan satu dengan yang lain saudara ya. Ya kita ini satu tubuh di dalam Kristus, tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi saling gengsi, ya tidak ada lagi kesombongan rohani merasa dirinya paling hebat, paling mengerti firman, ya paling paham firman, tidak ada saudara. Setiap orang percaya dipanggil menjadi satu tubuh di dalam Tuhan, saling menghormati, saling mengasihi. Amin. Saudara, yang terakhir, kita menerima janji Allah. Ya. Ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara, ketika kita mengenal Kristus, kita bukan hanya dibawa kepada satu kesatuan, bukan hanya kita punya identitas yang baru, tetapi kita juga menjadi ahli waris rohani, ahli waris daripada janji Allah, yaitu apa? Janji keselamatan, janji hidup kekal, janji berkat rohani yang dijanjikan Allah kepada Abraham pada waktu itu menjadi milik kita. Amin. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang warisan rohani ini bukan hanya sekedar di masa datang, di masa depan. Ya, sebagian janji itu sudah kita nikmati hari ini saudara. Apa? Misalnya damai sejahtera. Ya kita sebagai anak Tuhan yang mengenakan Kristus punya damai sejahtera. Apalagi sukacita. Sukacita yang bukan hanya ditentukan oleh keadaan, bukan karena harta, bukan karena sesuatu yang kita banggakan, tetapi sukacita dalam segala keadaan. Apalagi kita punya kuasa di dalam berdoa. Apalagi saudara, kita mendapat pimpinan Roh Kudus setiap hari. Jadi Roh Kudus yang menuntun kita. Jadi sudah kita nikmati hari ini. Tetapi saudara, kelengkapannya itu akan kita terima ketika Kristus datang nanti di surga. Amin. Kelengkapannya nanti. Tetapi kita pun hari ini sudah menikmati janji Abraham, sudah menikmati janji Tuhan, berkat-berkat rohani ini saudara. Maka saudara jangan hidup seperti orang-orang yang miskin rohani. Ya padahal kita itu ahli waris saudara, ahli waris kerajaan surga. Sadari ini saudara, kita punya hak rohani. Gunakan otoritas firman, berdoalah dengan iman, ya, hiduplah dalam kasih karunia. Jangan biarkan iblis itu mencuri damai sejahtera dari hidup kita saudara. Mencuri sukacita dari hidup kita. Karena kita sudah jadi miliknya Tuhan, sudah jadi miliknya Kristus. Main musik bisa maju ke depan. Jadi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenakan Kristus bukan hanya sekedar perubahan dari luar, tetapi ini bicara tentang perubahan hakikat kehidupan. Dahulu kita hidup di bawah hukum,
berusaha membenarkan diri dengan kekuatan manusia, tetapi pasti gagal karena kita tidak mungkin taat. Namun saudara, kini di dalam Kristus kita diberikan satu jubah yang baru, jubah kebenaran, jubah kasih, jubah anugerah. Jadi mengenakan Kristus berarti kita menerima satu identitas yang baru. Kita menerima sebagai anak-anak Allah dan kita bukan lagi hamba dosa. Kita hidup di dalam satu kesatuan, bukan lagi dipisahkan oleh perbedaan satu dengan yang lain. Dan juga kita menerima janji Allah sebagai ahli waris Allah. Berhak atas segala berkat rohani yang dijanjikan Allah di dalam Kristus Yesus. Maka Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita setiap hari memilih untuk mengenakan Kristus dengan sungguh-sungguh. Amin. Apa yang kita kenakan? Kenakan pikiran Kristus. Apa yang kita kenakan? Kenakan hatinya Kristus. Apa yang kita kenakan? Kenakan kuasa dari Kristus di dalam kita menghadapi segala tantangan, perjuangan iman kita. Hidup yang mengenakan Kristus adalah hidup yang memancarkan kasih, yang memancarkan damai, yang memancarkan kemuliaan Allah. Saudara, orang-orang dunia mungkin tidak baca Alkitab, tetapi mereka membaca kisah hidup saudara, kisah hidup saya. Amin. Mereka tidak baca Alkitab, tetapi mereka dapat membaca Kristus yang ada dalam hidup kita. Maka saudara, mari kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Karena Kristus sudah kita kenakan sampai dunia melihat dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ada perjamuan kudus, kita mengingat kembali bagaimana Tuhan menggenapi perjanjiannya dengan Abraham. Segala ketidaktaatan kita, segala kutuk yang harusnya kita terima, segala ketidaksetiaan kita, segala dosa-dosa masa lalu kita karena kita memang terbatas, itu sudah ditanggung sepihak oleh Tuhan. Yesus perlu datang ke dunia menggantikan saya dan saudara. Kita naikkan satu pujian yang terakhir tadi. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Engkau yang sudah mati bagi kami agar kami hidup. Engkau telah menanggung dosa kami agar kami mengenakan kebenaran yang daripada-Mu. Kiranya Tuhan Kau sucikan hati kami, layakkan kami untuk mengambil bagian dalam tubuh dan darah, supaya perjamuan kudus ini tidak menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku dan berterima kasih.
Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita sudah menerima firman Tuhan supaya kita mengenakan Kristus. Artinya hidup kita kini tersembunyi di dalam Dia. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan bagi Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Hari ini ketika kita datang kepada perjamuan kudus, kita sedang membaharui kesadaran bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah milik Kristus. Roti yang kita makan melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecahkan bagi kita. Anggur, cawan yang kita minum melambangkan darahnya yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Dan biar melalui perjamuan kudus hari ini, kita bukan hanya mengenang akan kematian Tuhan, tetapi meneguhkan identitas kita sebagai orang yang sudah mengenakan Kristus. Kita hidup dalam identitas yang baru. Kita dipersatukan di dalam satu tubuh Kristus, dan kita menjadi pemegang ahli waris janji Allah. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur buat kasih-Mu. Syukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Syukur buat anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami sudah datang di hadapan-Mu. Kami menaikkan pujian syukur kami. Kami menerima firman-Mu dan bersekutu kembali dengan tubuh dan darah Tuhan. Bila semua itu mengingatkan kami bahwa kami sudah mengenakan Kristus. Kami punya identitas yang baru di dalam Tuhan. Kami tidak lagi dipisahkan oleh sekat tembok pemisah, tetapi kami dipersatukan di dalam satu tubuh Kristus. Dan kami adalah umat pilihan Allah, umat yang menerima janji ahli waris kerajaan surga. Terima kasih buat pagi hari ini, meteraikan firman di hati kami dan mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara.
Baik, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ini. Hari Rabu nanti ada puasa di tempat ini jam 9 pagi sampai selesai di gereja. Hari Kamis nanti Komsel Permata di tempatnya Bapak Arus, Ibu Ari di Sendang sana ya. Hari ini hadir enggak ya? Oh, enggak ada. Tapi sudah saya konfirmasi ya. Jadi nanti Kamis kita Komselnya di tempatnya Pak Arus ya, Bu Ari. Namun bukan di rumahnya yang masuk itu, tetapi di tempat yang sebelah gereja GSPII di selatannya ya. Jadi tempatnya Bapak Paino. Di situ nanti kita akan ada kumpul bersama-sama di situ, kita ada persekutuan keluarga di situ. Juga saudara, hari Jumat ada ibadah Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu silakan diantar untuk kita didik dalam kebenaran firman Tuhan jam 4 sampai dengan selesai. Hari Sabtu nanti ibadah muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai, dan kita ketemu kembali hari Minggu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa kembali hadir bersama teman-teman, rekan saudara, bersama keluarga, anak istri, kenalan untuk bisa bersama-sama kita beribadah di tempat ini. Kita bertumbuh bersama, makin serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Itu yang boleh saya sampaikan dari jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Dan juga saudara, kita sudah mendekati Natal. Kita perlu bentuk mungkin ya, yang mau jadi ketua panitianya siapa ya? Nah ini kalau sudah begini ini akhirnya toleh sopo gitu ya. Masa 3 tahun Mas Romi terus. Oh gitu, Mas Romi, Mbak Dina, Mas Romi, Mbak Dina gitu sampai Tuhan datang. Yang lain ada enggak? Coba yang lain toh ya. Yang muda-muda Pak Topeng siapa? Anak. Oke. Ini Pak Edi belum enggak datang karena pergi nih kayaknya. Pak Edi datang. Mestinya Pak Edi atau Mas Angga ada enggak ini? Coba ya, nanti saya konfirmasi mereka dulu, kalau enggak ada ya terpaksa ya nanda Mbak Dina ya Mas Romi gitu ya. Ya ini berarti kalau enggak ada kan selama-lamanya nanti. Ya, mungkin Pak Edi bisa lah nanti. Saya nanti yang bilang ke beliau ya, supaya nanti bisa Pak Edi bisa jadi ketua Natal. Pak Hudben bisa sampaikan dulu ya. Sampaikan ke Pak Edi ya. Ditunjuk Pak Budi jadi ketua panitia Natal gitu aja ya. Oke, itu jadi gitu aja saudara. Kalau disuruh siapa yang mau jadi ketua, enggak ada yang ngacung, enggak ada yang mau saudara. Jadi mesti ditunjuk ya. Supaya kita belajar nanti tidak hanya dari saya saja, tetapi Bapak Saudara juga belajar untuk kita mengemas semuanya supaya menjadi baik. Ya, karena kebersamaan itu baik saudara ya. Kita akan dukung bersama-sama siapapun nanti, ya intinya bahwa kita bekerja bersama ya, bukan menjadi beban ketuanya tetapi beban kita bersama ya saudara ya, tanggung jawab kita sama. Diulangi lagi bahwa Natal tanggal 20 Desember harinya Sabtu, jamnya jam 3 sore. Saya mengundang pembicara dari Salatiga, Bapak Paulus Sutopo, teman saya ya, teman pelayanan di Salatiga sana. Jadi nanti beliau sudah sanggup ya, sudah saya WA. Oh iya, ada titipan seragam. Seragam itu gini aja saudara, jadi seragam itu kan jadi rancu ya, mau seragaman atau tidak. Jadi saudara, untuk yang di panggung ini memang pakai seragam ya, yang pemain musik, WL, singer, song leader ya, dan yang bertugas itu pakai seragam saudara ya. Jadi kemarin itu sudah sempat lihat-lihat, diputuskan kita beli seragam, tetapi tidak harus saudara ya. Ingat ya, tidak harus. Jadi saudara yang mungkin punya kerinduan, punya berkatnya mungkin lebih bisa untuk beli seragam, silakan beli seragam. Tetapi yang tidak mesti pakai yang lain, Mas Budi,
masih pakai yang ini untuk itu, ada kebutuhan yang lain, tidak beli seragam, tidak apa-apa. Amin. Gitu ya. Jadi saudara begitu aja, karena supaya tidak bingung mana mau pakai seragam atau tidak, ya ada seragam, tetapi yang mau beli silakan beli, yang tidak juga tidak apa-apa. Tetapi saudara, jangan ini menjadi celah untuk kita tidak bersatu. Amin. Tadi disebutkan apa? Kita sudah dipersatukan di dalam Tuhan. Karena dipersatukan itu bukan bicara seragamnya, bukan bicara uniformnya, ya. Yang penting hatinya. Amin. Hati kita tetap satu dalam Tuhan. Jadi yang seragam maupun yang tidak seragam, kita tetap satu dalam Tuhan, saling mendukung supaya semua berjalan dengan baik. Amin ya. Itu saja. Itu yang boleh saya sampaikan. Dan memberkati. Kita akan akhiri ibadah pagi hari. Saya kembali mohon untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Akan berdoa sekali lagi untuk menutup ibadah pagi hari ini. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai rangkaian ibadah kami awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Biar pujian syukur kami menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah memberikan korban syukur di hadapan Tuhan. Biar korban syukur kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami sudah menerima firman-Mu. Biar firman kebenaran ini Engkau meteraikan di hati kami, dan Engkau mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kehidupan kami makin diubahkan, makin serupa segambar dengan Tuhan. Karena kami tahu kami sudah mengenakan Kristus. Terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara yang hari ini sudah datang beribadah kepada Tuhan akan pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati kesehatannya, Tuhan yang memberkati sawah ladang, ternak, apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan yang memberkati usahanya, tokonya, apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Makin naik, tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Nya. Rumah tangganya diberkati, anak-anaknya diberkati. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menuntun langkah kami dimanapun kami berada, biar nama boleh dipermuliakan. Yang sakit Tuhan jamah Engkau sembuhkan, yang dalam pemulihan Tuhan sempurnakan pemulihannya. Berdoa untuk Bu Parti, berdoa untuk Bu Carik, Mas Dianto, Pak Uskaria, Pak Fran, berdoa untuk Bu Darmo, berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, dan siapapun yang hari ini tidak sempat disebutkan, tetapi mereka butuh pemulihan dan kesembuhan daripada Engkau. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan, yang memberikan pekerjaan beri pekerjaan yang daripada Tuhan. Apapun pergumulan yang Tuhan izinkan hari ini terjadi atas kehidupan kami, kami percaya Engkau Allah yang siap membuka jalan di hadapan kami. Ada pertolongan Tuhan yang tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Dan kami adalah umat-umat pemenang yang lebih daripada pemenang, maka kami akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin bangsa kami, pusat sampai dengan tingkat daerah. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, mengatur bangsa kami dengan baik. Jauhkan dari teror, dari kerusuhan, dari perpecahan, dari niat jahat orang yang tidak bertanggung jawab, dari rancangan-rancangan terselubung yang tidak datang daripada Tuhan. Kami tolak, kami gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang punya otoritas penuh, yang punya kuasa penuh atas bangsa kami, yang mengendalikan bangsa kami, yang turut bekerja mendatangkan kebaikan buat bangsa kami. Berkati kota kami Wonogiri, berkati Pracimantoro, Eromoko, di mana kami tinggal. Ada dalam naungan Tuhan. Engkau mencurahkan damai sejahtera, mencurahkan lawatan-Mu, pertobatan terjadi, jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Pakailah setiap gereja menjadi saksi-Mu, terutama gereja tempat ini, gereja Bethel Tabernakel yang ada Sawan Pracimantoro. Gereja ini bertumbuh, gereja ini berkembang, bertumbuh kualitasnya, bertumbuh kuantitasnya menjadi gereja yang dewasa, siap menjadi mempelai Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Pelayanan malaikat terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan, sehingga gereja ini mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sebentar pulang dan kami percaya berkat-berkat-Mu turun atas kehidupan kami semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, angkat tangan dan terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Arahkan pandangan ke surga dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Israel, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai dengan selamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Selamat pulang Tuhan Yesus.